Saya Patrion Syahriansyah, calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 3 Camber Ampas, Kabupaten Manggarai Timur. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Jihan. Kebetulan beliau ini guru bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu Jihan? Alhamdulillah baik, Pak Teri. Baik, syukurlah kalau begitu. Jadi pada kegiatan kita hari ini, kegiatan yang kita lakukan ini di praobservasi ini sebagai salah satu bentuk persiapan awal dari Ibu nanti untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Ya. Jadi baik Ibu, untuk itu ada berapa pertanyaan yang saya akan sampaikan ke Ibu Jihan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Oke Pak, terima kasih. Nah untuk praobservasi ini ya Pak, saya berencana untuk setelah mempelajari secara mendalam teks puisi melalui berbagai aktivitas pembelajaran, peserta didik ini dapat membaca, kemudian memirsa, serta menafsirkan, begitu juga mengapresiasi, mengevaluasi, dan menciptakan ataukah menulis puisi. Nah, muaranya itu nanti akan menulis puisi, begitu Pak. Oke baik Ibu. Terus untuk pertanyaan yang kedua, kira-kira untuk area pengembangan. Kira-kira bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Oke. Area pengembangan ini nanti kita akan berfokus kepada peserta didik dapat menyimak, kemudian membaca, terus berbicara hingga menulis puisi Pak, yang berkaitan dengan tema. Nah kebetulan temanya ini tentang alam nantinya. Akan tetapi dalam pertemuan pertama nanti saya akan memfokuskan di mengenai gambaran umum puisi, kemudian membaca dan menginterpretasi puisi. Oke baik Ibu. Jadi bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajaran atau metodenya? Oke, strategi ya. Nanti saya akan menggunakan model pembelajaran tatap muka terlebih dahulu. Setelah itu nanti ada pembelajaran induktif dan dilanjutkan nanti berbasis masalah agar anak-anak nanti bisa menemukan. Kemudian yang selanjutnya ada mempelajari berbasis proyek dan model pembelajaran simulasi. Nanti di ujungnya kita bisa selain menulis puisi, kita juga mengadakan proyek yaitu memvideokan anak-anak untuk mendemonstrasikan puisi ataukah theatrical puisi gitu Pak. Oke baik Ibu. Jadi selanjutnya kira-kira untuk media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas atau di proses pembelajaran itu. Oke, prosesnya nanti mau menggunakan PowerPoint terlebih dahulu untuk di tahap awal begitu. Oke baik Ibu. Kira-kira di kegiatan pembelajaran ini nanti, kegiatan pembelajaran tersebut kira-kira Ibu laksanakan di hari apa rencananya? Di hari Rabu Pak, Rabu ini tanggal 6 Maret 2024 nanti pukul 7:15 pagi sampai jam 9 waktu Indonesia Tengah. Tepatnya nanti saya akan melakukan KBM ini di kelas 11, pelajarannya mata pelajaran Bahasa Indonesia tingkat lanjut. Oke baik Ibu. Jadi tentunya nanti saya akan datang ke kelas Ibu. Saya melakukan supervisi akademik di kelas 11 nanti. Ya. Jadi saya akan mencatat hal-hal apa saja nanti yang terjadi dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan nanti setelah kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas nanti Ibu, tentunya saya akan melakukan percakapan lagi, atau kita nanti akan melakukan percakapan lagi, yaitu di pasca observasi nanti. Baiklah Pak. Jadi sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Oke, jadi hasil percakapan ini saya lebih memahami lagi ya Pak untuk persiapan observasi nanti, karena ketika kita sudah melakukan pra-observasi ini, semoga rencana kegiatan observasi nanti berjalan dengan lancar. Oke baik.
Terima kasih Bu atas waktu yang sudah bersedia bersama saya untuk melakukan percakapan perobservasinya. Jadi sampai ketemu nanti di proses observasi di kelas Ibu. Ya. Jadi saya akhiri dan terima kasih. Terima kasih banyak sharingnya ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Oke, kita hari ini akan belajar bahasa Indonesia Tingkat Lanjut. Sebelum memulai pelajaran hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh Saudari Foya. Silahkan. Ya Allah Bapa yang di surga, kami pesan oleh ibu guru kami dapat dalam membaca. Adianus Ombo. Hadir Bu. Oke, Adi. Foya Tina Gadayati. Hadir Bu. Adi, Katarina Nano. Hadir Bu. Oke. Lodovikus Andie. Hadir Bu. Hadir. Sofiana. Kira-kira kesepakatan kelas yang ada di kelas ini, kalian menginginkan yang seperti apa? Oke. Gloria. Saling. Oke, saling menghargai. Kemudian ada lagi? Saya Oke, Andri dulu. mendengarkan Bapak Ibu guru yang sedang memberikan penjelasan. Mendengarkan bapak atau ibu guru. Kita tidak boleh main HP saat KBM. Berarti kalian tidak boleh bermain HP di saat KBM, oke? Silakan turunkan HP kalian di bawah laci. Ayo. Tidak boleh menggunakan HP. Kasih turun. Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini setelah mempelajari secara mendalam tentang teks puisi melalui berbagai aktivitas pembelajaran, peserta didik dapat membaca dan memirsa, kemudian menafsirkan, mengapresiasi, mengevaluasi dan menciptakan atau menulis teks puisi. Berarti pelajaran hari ini apa? Teks puisi. Betul sekali. Kita akan belajar tentang teks puisi. Ibu tulis di sini. Teks puisi. Ya, jadi di sini kita pertemuan pertama, jadi kita akan fokus pada ini, nah, di bawah ini. Pertemuan pertama ini kita akan fokus pada memahami apa itu puisi dan cara menafsirkan puisi. Sudah pernah membaca puisi? Sudah. Di mana? Kelas 10. Kelas 10. Oke. Kemudian sudah pernah membaca buku puisi? Sudah Bu. Sudah, iya. Informasi ya, sastra itu dibagi menjadi dua. Satu, imajinasi atau imajinatif. Yang kedua itu ada non imajinasi. Ada berapa jenis sastra? Ada dua. Imajinasi. Oke, dua. Non imajinasi. Non imajinasi. Kita bagi lagi ya supaya kalian paham terlebih dahulu sebelum kita ke materi. Bisa? Bisa. Ya. Ya. Silakan. Ya, ini pembacaan puisi yang berjudul Sajak Raja Wali karya W.S. Hendra. Apa puisi menurut kalian? Saya Bu. Oh, Andri silakan. Apa? Puisi adalah ungkapan hati dari seseorang. Bisa ungkapan hati seseorang. Siapa lagi? Oke, sebelah sini. Apa? Puisi adalah menulis perasaan dengan imajinasi. Menulis perasaan dengan imajinasi. Betul, betul semuanya. Nah, puisi bisa. Nanti kita simpulkan. Nanti. Betul. Yang kedua, ada pertanyaan lain. Bagaimana kesanmu saat menyimak puisi tersebut? Saya Bu. Oke, dia cepat sekali. Terharu. Terharu. Kenapa terharu? Pembacanya cantik. Iya. Iya, terharu ya karena ada geraknya, kemudian dia
yang menghayati sekali ya. Ada lagi? Oke, nah, Rila ikut bersemangat dalam hal membaca puisi. Oke, ada lagi? 2 saja? Ya. Puisi yang sudah kalian simak tadi, betul. Yang penulisnya W.S. Rendra itu mengungkapkan dengan imajinasi. Dituliskan sebagai sajak Raja Wali. Jadi diibaratkan Raja Wali itu penguasa langit. Dia itu mengungkapkan atau menyindir seseorang dengan halus. Jadi kita harus berani mengungkapkan kebenaran, menjadi manusia yang baik. Ketika ada penguasa yang berkuasa di negeri ini, kita harus ikut adil di dalamnya supaya mereka tidak semena-mena terhadap kita. Lebih lengkapnya ini bentuk bahasa yang mempertimbangkan perpaduan aspek unik untuk menyampaikan pengalaman imajinasi. Jadi kalian kalau menulis puisi nantinya, pengalaman pribadi kita bisa ditulis melalui imajinasi. Ya, khayalan boleh. Emosional, berarti kalian bisa menuliskan rasa. Ketika kalian nanti akan membaca, kalian akan merasa, oh ini sedih, berarti ekspresinya sedih. Oh ini marah, ekspresinya marah. Oh ini bahagia, berarti sambil tersenyum, gitu ya. Ya, terus intelektual penyair yang ditimbang dari kehidupan individual ataupun kalian beserta pengetahuan kalian. Silakan maju depan. Tepuk tangan dong, kita baca ya sesuai karakteristik suara atau emosinya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baik, saya akan membacakan puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni. Hujan bulan Juni, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon yang berbunga. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Terima kasih. Yes, tepuk tangan lagi dong. Iya, terima kasih Nat Andri sudah membaca Hujan Bulan Juni. Ya, mari kita sama-sama membahas kira-kira hujan bulan Juni. Juni itu masih ada hujan atau tidak? Tidak. Karena Juni itu biasanya sudah masuk musim kemarau. Tapi di sini hujan bulan Juni. Saradi Djoko Damono itu menuliskan seperti ada sebuah harapan. Barangkali ketika ada kemarau dia akan turun hujan. Ya begini. Tugasnya yang sebelah kanan ini nanti melepaskan supaya tidak tertangkap. Ya. Sebelah kiri menangkap tangan kalian. Yang salah berkumpul dengan yang salah. Oke? Kata kuncinya ketika ibu menyebutkan kata hitam, kalian berwajib menangkap tangan ataukah telunjuk teman kalian. Atau apa kata kuncinya? Hitam. Kita mulai ya. Merah, kuning, hijau, hitam. Ya, dia silakan duduk kelompok di sini. Salah. Di sini dulu. Oke. Ungu, orange, hijau. Hijau, ungu, orange, hijau, kuning, hitam. Ya, silakan Roya ke sebelah sana. Mila ke sebelah sana. Oke, satu lagi ya. Oke, kita mulai. Ingat konsentrasi. Merah, hijau, hitam. Oke, lanjut. Kuning, orange, hitam. Ya, dapat. Silakan ke sini. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya,
gambar kerja siswa. Tema puisinya apa sih? Ini baca, boleh baca pasti beda dengan sudah ya. Diskusi. Ada yang mau tanya? Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Puisi dibacakan oleh teman Elsie dan Dilan, dan penjelasannya dibacakan oleh teman Diana. Silakan. Menjaga lingkunganku. Karya Aldi Subaidi. Terbangun di pagi hari, kubuka jendela. Sinar surya menampar kedua mata. Aku tersenyum, mencium harum bunga. Kulihat di kiri dan di kanan, jauh dan dekat. Terlihat anugerah Tuhan yang melekat pada lingkungan yang indah. Aku semakin bersemangat menjajal hari ini, mengejar tekad. Lingkunganku indah dan aku kuat. Tak ada lagi yang mampu menghambat. Terima kasih Tuhan, Kau bukakan hatiku akan suatu keindahan, sehingga tak ada lagi kata segan untuk menjaga tanah dan tumbuhan di sekeliling halaman. Kami tersebut jawab menghormati dan menghargai terhadap keindahan alam. Yang kedua, bagaimana Anda menafsirkan atau menginterpretasikan puisi tersebut? Jawab merasa terinspirasi dan termotivasi untuk menjaga lingkungan alam. Yang ketiga, bagaimana nuansa batin Anda setelah membaca puisi tersebut? Jawab, nuansa batin puisi tersebut adalah rasa syukur, inspirasi, dan keinginan untuk melindungi lingkungan alam. Oke, mari kita tepuk tangan buat semua. Baik, sekian presentasi dari kami teman-teman. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Ya. Baik, selamat pagi teman-teman. Lagi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dan puisinya dibacakan oleh teman kami, Freya. Judul puisi Menjaga Lingkunganku, karya Aldi Subaidi. Terbangun di pagi hari, kubuka jendela. Sinar surya tampar kedua mata. Aku tersenyum mencium harum bunga. Kulihat kiri dan kanan, jauh dan dekat. Terlihat anugerah Tuhan yang melekat pada lingkungan yang indah. Aku semakin bersemangat menjajal hari ini, mengejar tekad. Lingkunganku indah dan aku kuat. Tak ada lagi yang mampu menghambat. Terima kasih Tuhan, Kau bukakan hatiku akan suatu keindahan, sehingga tak ada lagi kata segan untuk menjaga tanah dan tumbuhan di sekeliling halaman. Baik, untuk menjawab pertanyaannya, saya persilakan kepada teman Poni. Nomor 1, pertanyaan, apa tema puisi tersebut? Jawab, tentang keindahan alam. 2,
Bagaimana Anda menafsirkan atau menginterpretasikan puisi tersebut? Jawab. Yang pertama, bercerita tentang lingkungan alam yang bersih dan terjaga. Yang kedua, memiliki semangat dan tekad untuk menjaga lingkungan yang sehat. Yang ketiga, bagaimana nuansa batin Anda setelah membaca puisi tersebut? Jawab. Kami sangat bangga karena memiliki alam yang begitu indah, bersih, nyaman, dan udara yang sangat segar. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke. Kelompok 1 maupun kelompok 2 sudah menyampaikan isi atau menyampaikan tema, menyampaikan nuansa batinnya. Nih, nah betul. Ketika ibu mendengarkan presentasi kalian kelompok 1 maupun kedua, berarti secara tidak langsung kalian sudah bisa menginterpretasi puisi, memaknai sebuah puisi, mengetahui makna, tema, nuansa batin. Ya, betul. Kita bahas tema puisi di sini. Ini kan menjaga lingkungan. Betul sekali. 1 maupun 2 kelompoknya ini kita ini membahas mengenai alam sekitar, lingkungan. Ya. Yang kedua, nih bagaimana Anda menafsirkan menginterpretasi puisi tersebut? Betul. Di antara 1 sama 2 betul. Karena interpretasi ini semua jawaban betul di sastra. Ya. Kita tadi belajar tentang apa saja sih, Kak? 1. Ekspresi. Betul. Yang kedua, Menafsirkan. menafsirkan puisi atau menginterpretasi puisi. Yang ketiga, nuansa batin. Yang keempat, makna puisi. Genre sastra tadi ada berapa? Ada 2. 2. Ada yang lirik ya? Masih belajar. 1. Imajinasi. Di dalam imajinasi ada berapa? Ada 2. 1. Puisi. Kedua, prosa. Di dalam prosa ada? Ada 2. 2. Prosa fiksi dan prosa drama. Kalau dalam imajinasi ada? Mari kita breaking untuk terakhir supaya kalian tidak semangat. Yang salah akan membacakan puisi ini. Puisinya gampang, sedikit karena kita menganut tema alam. Bibir. Betul. Oke. Leher. Ya, seperti itu. Seperti itu ya. 1 orang ini mencari 1 orang untuk membaca puisi supaya kalian mengenal. Oke. Hidung. Mata. Kepala. Tangan. Ya, Esi. Salah. Puisi tentang lingkungan sekolah. Sekolahku, istanaku. Meskipun letaknya di ujung jauh, tapi suasananya terasa teduh, membuat belajar tak jadi jenuh. Terima kasih Erwin, terima kasih dulu. Ya, Ibu mempunyai motivasi untuk kalian ya. Ini Ibu tulis. Jadi begini. Jangan pura-pura sakit agar kalian tidak masuk sekolah. Orang tuamu pura-pura sehat untuk mencari nafkah. Bisa dipahami artinya? Bisa. Ketika kalian sehat, tidak boleh pura-pura sakit supaya kalian tidak masuk sekolah. Ya, harus masuk terus. Kemudian orang tuamu itu ketika sakit dia tetap mencari nafkah, tapi dia berpura-pura sehat supaya bisa menafkahi keluarganya. Oke? Ada pertanyaan sebelum Ibu tutup materi hari ini? Oke, Elsie, bagaimana? Ibu, apakah boleh Ibu mencontohkan membaca puisi untuk kami? Waduh, boleh tidak ini? Boleh. Pertanyaannya 1, boleh tidak Ibu membaca puisi? Guru, kadang aku merasa heran karena guru tidak kenal bosan, selalu mendidikku dengan riang, tanpa ragu dan tanpa bimbang. Guru, betapa besar pengabdianmu, jarak jauh selalu ditempuh, tiada pernah kata mengeluh.
demi anak didik lebih maju. Di saat aku merenung seorang diri, kini aku jadi mengerti. Dengan langkah tujuan pasti untuk membangun seluruh negeri. Di saat aku menuntut ilmu, Bapak, Ibu guru yang selalu membimbingku, terima kasih guru-guruku atas semua jasa-jasamu. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan membaca teks puisi dan mengetahui tekniknya. Silakan ditutup berdoa. Siapa yang akan menutup berdoa? Ya Bapa, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena pelajaran kami pada hari ini telah selesai. Puji hari ini sebelah sepanjang segala masa. Amin. Dan Bapa, silakan duduk. Ya, terima kasih anak-anakku. Nanti kami harus belajar lebih giat. Ibu ucapkan terakhir, terima kasih dan selamat pagi. Baik, Ibu. Baik, berjumpa lagi bersama saya Patrianus Ardiansa pada percakapan pasca observasi. Jadi sekarang saya masih bersama dengan Ibu Jihan dan hari ini juga dihadiri juga oleh Pak Hasil dari atau sebagai pengajar praktik. Kira-kira bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Hasil juga kabar itu alhamdulillah. Oke, baik. Jadi syukurlah kalau keadaan hari ini baik. Jadi pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Jihan terkait dengan jalannya proses observasi beberapa hari yang lalu. Jadi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas kemarin. Jadi pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu kira-kira bagaimana perasaannya setelah mengikuti atau setelah menjalankan observasi kelas kemarin? Ya, syukur alhamdulillah sudah lega karena sudah melewati dua kegiatan yang sudah kita diskusikan sebelumnya, Pak. Yaitu sebelumnya kan persiapan observasi dan kemudian dilanjutkan untuk observasi kelas 11. Oke, baik. Jadi baik Ibu, mungkin bisa diceritakan kembali dari proses kemarin, dari ada pengembangan yang Ibu muat atau yang dimunculkan kemarin di observasi, habis itu langkah-langkah pembelajaran. Ya, untuk kemarin observasi itu area pengembangannya bahasa Indonesia itu kan mencakup banyak sekali. Yang pertama itu memahami terlebih dahulu untuk teks puisi, Pak. Kemudian kita bisa mengevaluasi atau mengidentifikasi nantinya. Setelah itu menafsirkan hingga muaranya nanti kita akan membuat proyek dan menulis puisi. Nah, untuk tahapannya itu kemarin ada kegiatan pendahuluan terlebih dahulu, kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutup disertai dengan refleksi pembelajaran. Oke, baik. Jadi bagus sekali tadi dari area pengembangan yang Ibu sampaikan. Jadi selanjutnya dari area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira sudah berhasil dilakukan dalam proses pembelajaran atau tidak? Ya, kalau untuk sebenarnya untuk pertemuan pertama ini belum dikategorikan sangat berhasil ya Pak, yang belum berhasil karena apa? Untuk pertemuan pertama kita fokuskan di observasi yang kemarin itu siswa dapat memahami dan bisa mengidentifikasi puisi. Nah, untuk yang seperti proyek atau menulis puisi itu akan dilaksanakan di pembelajaran berikutnya. Oke, baik. Dari beberapa hal yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira yang menjadi kekurangan atau yang menjadi kendala saat proses pembelajaran?
Baik, kekurangan kemarin itu ada dua Pak. Yang pertama itu saya lihat siswa itu kurang aktif begitu. Kenapa kurang aktif? Karena mungkin butuh stimulus seperti itu. Terus yang kedua itu siswa masih malu-malu untuk menyampaikan pendapat. Jadi harus dipancing terlebih dahulu agar siswa ini bisa berpendapat. Karena apa? Kadang mereka ditertawakan temannya karena padanan bahasa Manggarai ke bahasa Indonesia itu diterjemahkan lurus seperti itu Pak. Oke. Jadi dari hal yang Ibu sampaikan tadi, misalnya dengan siswa yang tidak percaya diri atau tadi kurang aktif gitu. Iya. Kira-kira mengapa hal itu terjadi dalam proses ini? Iya, karena ini mungkin ya siswa ini kurang percaya diri karena mereka mentalnya belum kuat untuk menyampaikan pendapat. Sebenarnya kalau siswa menyampaikan pendapatnya pribadi, itu kalau di dalam teks sastra tidak ada yang salah, semuanya benar Pak. Begitu. Jadi kita harus sebagai guru harus menstimulus siswa bagaimana caranya siswa itu untuk berani berpendapat, berani mengungkapkan apa yang ada di pikirannya mereka. Jadi harus sering-sering mengajak mereka untuk berdiskusi atau presentasi. Oke, baik, terima kasih, bagus sekali. Jadi dari beberapa hal ini tadi, jadi intinya Ibu nanti akan mengusahakan untuk memperbaiki. Jadi selanjutnya kira-kira hal positif yang Ibu sudah lakukan selama proses pembelajaran itu. Oke, selama pembelajaran kemarin yang menarik adalah ketika anak diberikan sebuah video pembelajaran Pak. Jadi mereka itu sangat antusias karena mereka bisa mendengarkan, menyimak, kemudian bisa melihat secara langsung audionya seperti itu. Jadi tidak serta-merta guru ceramah seperti itu Pak. Oke, baik, bagus. Jadi dari beberapa hal ini tadi kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan selanjutnya? Oke. Pertemuan selanjutnya mungkin yang pertama Pak meningkatkan kualitas pembelajaran dan keberanian siswa supaya siswanya aktif. Nah, kemudian yang kedua saya akan mempersiapkan bahannya ini harus menarik mungkin supaya kegiatan di sekolah itu menyenangkan dan berpihak pada murid. Oke, baik. Saya rasa itu sangat bagus sekali. Jadi untuk itu nanti mungkin saya menunggu perubahan yang Ibu nanti akan lakukan mungkin di kelas. Dan yang terakhir mungkin kira-kira dari percakapan yang kita lakukan, kira-kira apa yang Ibu dapatkan atau apa yang Ibu mau sampaikan? Untuk diskusi ini banyak sekali manfaat yang saya dapatkan Pak. Yang pertama itu saya sendiri mendapatkan ilmu bagaimana cara menyusun sebelum observasi, kemudian nanti tindak lanjutnya bagaimana, ataukah jangka panjangnya itu bagaimana. Kemudian saya dapat juga untuk cara menulis atau perencanaan untuk KBM seperti itu Pak. Terima kasih Ibu. Jadi sudah dari jawaban-jawaban Ibu jadi sangat luar biasa. Jadi mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan nanti bisa secepatnya dijalankan atau direalisasikan. Oke, baik. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Ansel selaku pengajar praktis untuk memberikan tanggapan atau mungkin berbalik dari jalannya proses kesempatan saya Ansel. Terima kasih. Pagi Pak Ferry, selamat pagi Bu. Di Garuda setelah saya tahu percakapan di pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan di sana. Yang pertama saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Ferry yang sudah mencoba melakukan observasi kelas terhadap mereka sejarah. Karena biasanya observasi kelas ini biasanya dilakukan oleh seorang kepala sekolah. Tapi dengan adanya program pendidikan bergerak ini, kita itu untuk melakukan observasi kelas terhadap mereka sejauh. Kita bisa melihat sejauh mana perkembangan dari mereka kita setelah kita berbagi praktik baik yang sudah kita jalani dalam program pendidikan bergerak ini. Dan selain itu juga dalam percakapan pasca observasi jadi saya dapat dari Pak Ferry bagaimana Pak Ferry mampu
menggali ide atau gagasan dari edukasi awalnya, sehingga ibu atau pejabat dari materi bisa mendapatkan pertanyaan dengan lancar. Selain itu juga ada harapan atau impian yang disampaikan oleh ibu terhadap proses pelajaran lebih lanjut. Dari sini juga ibu juga harus mendapat bagaimana langkah-langkah menyusun perangkat pembelajaran setelah pada bagian pasca observasi kemarin. Setelah melakukan observasi itu ibu mendapat bagaimana langkah-langkah menyusun perangkat pembelajaran. Artinya di sini luar biasa yang disampaikan oleh Pak Piri. Pak Piri mampu mengiring ibu menjadi bagian dalam pendidikan program ini. Jadi saya juga menyampaikan terima kasih banyak kepada ibu yang sudah terus mendukung Pak Peri mengikuti program pendidikan ini dengan cara ibu sendiri. Sehingga semoga ke depan ibu juga tetap semangat menjalankan tugas, demikian juga Pak Peri tetap semangat. Semoga Pak Peri berhasil menjadi bagian dari program pendidikan keluarga. Terima kasih atas kesempatan. Oke, baik. Jadi terima kasih Ibu Jihan dan juga Pak Nasir